pertama kali. Wah, nih, Ustaz sedang ada di bawah pohon yang sangat indah sekali. Sangat sejuk ya teman-teman, kalau kita berada di bawah pohon, bahkan pohon itu banyak. Satu aja pohon besar itu cukup menyejukkan di sekitar kita. Sangat sejuk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 AT dan kelas 3 laser yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustaz harap dan Ustaz harap juga kalian dan keluarga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di tema 2. Subtema 1 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar kita ke depan dimudahkan dan apa yang kita pelajari bisa masuk ke dalam otak. Berdoa mulai dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran 1, 2, dan 3 kita akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Untuk yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan dan menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran dan kejumlahan. Ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Keempat, siswa dapat menuliskan pengalaman berterima kasih. Yang kelima, siswa dapat melakukan gerakan memutar dan meniupkan badan. Yang pertama kali, wah, nih, Ustaz sedang ada di bawah pohon yang sangat indah sekali. Sangat sejuk ya teman-teman, kalau kita berada di bawah pohon, bahkan pohon itu banyak. Satu aja pohon besar itu cukup menyejukkan di sekitar kita. Sangat sejuk sekali. Nah, kira-kira apa yang membuat pohon ini terasa sejuk? Jadi ada manfaat dari tumbuhan pohon ya. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang bisa kita makan. Yang kedua, pakan ternak. Jadi tidak hanya manusia saja yang memakan tumbuhan, tapi ada hewan-hewan yang juga memakan tumbuhan. Ketiga, sebagai membuat pakaian. Jadi ada beberapa pakaian yang sudah dibuat dari tumbuhan. Yang keempat, bahan bangunan. Nah, seperti bangunan SMPP ini yang sedang dibangun ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang bisa digunakan untuk bahan bangunan. Yang kelima, sebagai obat-obatan tradisional. Jadi ada tanaman tertentu yang bisa digunakan untuk menjadi obat. Yang keenam adalah sumber oksigen. Jadi yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya, jadi memang pohon itu bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Yang kita hirup ini berasal atau yang memproduksi itu adalah nah, berbicara tentang tumbuhan, Ustaz punya cerita atau kisah pohon jambu dan pohon tomat. Jadi di suatu negeri, di sebuah negeri tumbuhan ada 3. Nah, di sini Ustaz akan menyebutkan 3 tumbuhan. Yang pertama tumbuhan tomat dan pohon jambu, serta nanti ada temannya lagi pohon pisang. Mereka berteman sejak kecil, mereka selalu bersama-sama, dan ketika sudah besar, persahabatan mereka berubah. Karena apa kira-kira? Karena tomat lebih cepat berbuah dibandingkan pohon jambu. Nah, pohon jambu merasa tidak percaya diri, apalagi pohon tomat memamerkan hasil buahnya. Nih, pohon saya banyak, bukan pohon, tapi buah saya banyak daripada kamu belum satupun buah yang muncul. Nah, pohon jambu itu merasa sedih karena dia belum kunjung berbuah. Nah,
pohon tomat merasa senang sekali karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Dia sudah menghasilkan beberapa buah untuk dipetik dan dimanfaatkan oleh manusia. Sementara pohon jambu biji termenung berharap ia dapat segera berbuah. Nah, tiba-tiba datang tanaman pisang. Dia bilang, memberi kabar bahwa pohon tomat telah mati. Nah, berita itu sangat mengejutkan bagi pohon jambu biji. Dia terkejut banget. Kok bisa mati secepat itu? Ia bertanya, kenapa pohon tomat bisa mati? Pohon pisang itu menjelaskan kepada pohon jambu biji, nah, bahwa setelah dipanen itu pohon tomat itu akan mati. Jadi tanaman tomat kalau sudah dipanen itu pohonnya akan mati. Nah, pohon jambu bertanya lagi, alasan ia belum berbuah kenapa kok? Dia bahkan sudah menghasilkan buah bahkan sampai mati, lalu saya menghasilkan buah satu pun belum menghasilkan. Nah, menurut pohon pisang, pohon jambu biji itu akan berbuah pada tahun 2 sampai 3 dan masih dapat tumbuh meskipun buahnya dipanen oleh manusia. Jadi ketika pohon jambu biji itu tumbuh dan buahnya diambil itu akan tetap tumbuh, nggak seperti tanaman atau pohon tomat. Nah, mendengar penjelasan dari pohon pisang, pohon jambu semakin mengerti bahwasanya ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Jadi dia itu sangat bersyukur, ya ternyata saya nasibnya tidak seperti pohon tomat yang setelah dipetik buahnya ia akan mati. Kini ia tidak merasa lagi iri atas kelebihan yang dimiliki oleh pohon lain. Nah, jadi hal penting atau hal positif apa yang bisa kita petik, yaitu kita tidak boleh iri kepada yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang memiliki lebih dari apa yang kita miliki, jangan sampai iri, ya, karena itu belum tentu lebih baik dari apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus selalu bersyukur apa yang ada dalam diri kita, ya. Nah, setelah ini kita akan melihat pemandangan. Nah, pemandangan yang sangat cantik sekali. Di sini kita saksikan dan kita bernyanyi bersama. Judulnya adalah Pemandangan. Yuk, kita nyanyi bersama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Oke, bagaimana kalian sudah menyanyikan bersama lagu pemandangan? Siapa yang belum bisa, nanti bisa diputar lagi ya videonya untuk bisa menyanyikan lagu berjudul Pemandangan. Nah, selanjutnya yaitu kita berada pada kita sudah belajar tadi dan kita juga tadi sudah melihat pemandangan yang ternyata di pemandangan itu terdapat buah jambu yang siap dipanen. Nah, Ustaz punya teman namanya Nina dan Tono memanen buah jambu tersebut. Ayah menyiapkan beberapa keranjang jambu yang dipetik dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, jadi keranjang ini sudah disiapkan oleh ayah. Coba kita lihat dan kita perhatikan yang ada di gambar. Nah, jadi di sini ada dua keranjang, yang satu berjumlah 175 dan panen kedua itu menghasilkan 136. Nah, bagaimana jika banyak jambu tersebut di keranjang ditukar? Jadi ditukar ya, tadi pertama 175, yang kedua 136. Kemudian yang kedua coba kita tukar ya.
136 dulu, kemudian ditambah 175. Nah, jumlah jambu seluruhnya dapat ditulis 136 ditambah 175. Nah, dapat kita lihat bahwa pertukaran posisi jambu yang tadinya 175 di depan sekarang diganti ke belakang tidak dapat mempengaruhi jumlah jambu seluruhnya. Jadi sama-sama hasilnya itu adalah 311. Jadi walaupun diputar-putar, kalau penjumlahan itu hasilnya akan tetap sama. Tadi kita sudah memanen jambu ya teman-teman ya. Setelah kita memanen jambu tadi sudah disiapkan oleh ayah berupa keranjang. Apakah kita tadi sudah mengucapkan terima kasih kepada ayah? Di sini Ustaz punya pertanyaan. Pernahkah kalian mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita? Kita jawab masing-masing pada diri kita, apakah kita sudah mengucapkan terima kasih atau belum. Nah, ketika kita mengucapkan terima kasih, tentunya orang lain itu akan merasakan senang juga karena sudah dihargai. Dan apa manfaat yang kamu rasakan setelah kamu mengucapkan terima kasih? Jawab pada diri kalian masing-masing. Kira-kira rasanya seperti apa setelah kalian mengucapkan terima kasih? Pokoknya apapun yang kalian lakukan atau kalian lakukan kepada orang lain atau kalian dibantu oleh orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih, karena itu suatu tanda bahwa kita menghormati orang tersebut dan orang tersebut yang membantu kita merasa dihargai karena sudah kalian mengucapkan terima kasih. Selanjutnya setelah berterima kasih kepada manusia, juga tentunya kalian juga dapat mengucapkan terima kasih kepada hewan atau tumbuhan, teman-teman. Karena nggak cuma manusia saja yang ada di sekitar kita, kita juga wajib mengucapkan terima kasih kepada hewan atau tumbuhan dengan cara yang pertama, memberikan makan hewan peliharaan dengan teratur. Yang memberikan makan hewan peliharaan dengan teratur, yang di rumahnya punya hewan, misalnya kelinci atau kucing atau apa, kalian harus rawat dengan baik, jangan cuma dikasih makan saja. Yang kedua, harus membersihkan tubuh hewan peliharaan tersebut, misalkan punya tadi yang kecil, misal burung, tapi kalau ikan nggak usah dibersihkan ya, karena dia sudah berada di dalam air, nggak perlu dibersihkan, cukup tempatnya saja. Yang ketiga, menyiram tanaman. Nah, bagi teman-teman perempuan yang suka bunga, tumbuhan, bisa kalian siram setiap pagi dan sore hari. Yang keempat, nggak cukup disiram, tapi diberi pupuk juga agar pupuk tersebut memberikan kesuburan tanaman tersebut. Yang kelima, tidak menginjak-injak rumput sembarangan, karena rumput juga perlu dilindungi, tidak sembarangan diinjak biar rumput itu tetap subur. Nah, setelah itu, setelah kalian mengucapkan terima kasih kepada manusia, hewan, dan tumbuhan, nah, berterima kasih merupakan tanda syukur kita. Syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita bersyukur dengan menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga. Nah, setelah kalian tadi memanen dan menghitung, otomatis otot-otot yang ada di tubuh kita itu kencang ya teman-teman, agar kita sehat kembali. Kita dapat melenturkan dengan cara berolahraga, yaitu dengan cara melindungkan badan, misal tangan ke depan, nanti ditiupkan ke kanan, ke kiri, atau bisa dari atas tiupkan ke kanan, ke kiri, dari samping kanan, samping kiri. Nah, seperti itu. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Dan
jangan lupa kalian praktekkan nanti di rumah terkait apa yang sudah disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.